Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator melanjutkan tugasnya dari Vicky Dwi. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 3 membuka sesi tanya jawabnya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 dan kelompok kami menerima pertanyaan untuk ditampung terlebih dahulu. Nanti selanjutnya jika sudah terkumpul semua pertanyaan, nanti kelompok kami baru akan menjawab satu persatu. Terima kasih. Untuk partisipan yang lain dipersilakan untuk bertanya, dan untuk orang bertanya tolong menyebutkan nama, NIM dan kelompok serta pertanyaannya. Terima kasih. Baik, saya mewakili kelompok 8. Nama saya Patricia Priscilla Dewi, NIM 017. Izin bertanya, jelaskan apakah paham primordialisme masih berlaku pada masyarakat industri maju? Terima kasih. Baik, saya Frisinalita Destianti, NIM 032, mewakili kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana pandangan kelompok 3 mengenai primordialisme yang masih banyak terjadi di Indonesia? Dan solusi apa yang kelompok 3 berikan? Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Saya Hijat Sakti dari perwakilan kelompok 10. Ingin bertanya yaitu bagaimana cara menjunjung tinggi sikap anti primordialisme di tengah kemajuan arus globalisasi saat ini. Terima kasih. Baik, saya Hakim Mujahid, perwakilan dari kelompok 2, NIM 033, ingin bertanya, pada daerah mana saja yang masih kental dengan paham primordialisme khususnya di Indonesia? Saya Nabila Hairunisa, perwakilan dari kelompok 9, NIM 040, akan bertanya apakah orang-orang yang bekerja dan tinggal di perkotaan pada zaman sekarang ini masih memiliki sikap primordialisme yang tinggi? Saya Reza Sayo, saya 1520114 dari kelompok 1. Apakah pamor industri maju seperti sekarang ini di era pandemi COVID-19? Jelaskan menurut pendapat kelompok kalian. Terima kasih. Saya Rahma Maulida, perwakilan dari kelompok 7 dengan NIM 19. Seperti yang telah diketahui bahwa jenis-jenis primordialisme terbagi jadi 3, yaitu primordialisme suku, kedaerahan, dan agama. Berikan masing-masing contoh yang mencerminkan sikap primordialismenya. Terima kasih. Dari kelompok lain tidak ada yang ingin ditanyakan kembali. Saya. Ya, dipersilakan. Saya Andin dari kelompok 6 dengan NIM 024. Izin bertanya, sikap primordialisme seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh masyarakat Indonesia, mengingat sikap primordialisme juga penting adanya untuk menjaga persatuan bangsa serta menguatkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa. Terima kasih.
Saya izin bertanya. Saya Putri, perwakilan dari kelompok 4, NIM 08. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat jika memiliki perilaku primordialisme? Terima kasih. Baik, mungkin kelompok kami akan langsung saja menjawab pertanyaan yang akan kami jawab. Kami kelompokkan dulu. Nah, pertanyaan dari Priska dan Reza lalu Nabila ini hampir sama, yaitu tentang primordialisme di kalangan industrial. Nah, menurut saya masih banyak yang memiliki sifat primordialisme karena pengaruh dari masa kecil akan kesukaan, sifat kesukuan, ras, dan budaya yang sangat kental, dan sifat yang buruk yaitu tidak ingin menghargai orang lain. Nah, paham primordialisme masih berlaku pada industri maju, namun tidak begitu mencolok. Banyak perusahaan atau tempat yang lebih mengunggulkan seseorang dari kelompoknya. Hal ini karena masih ada sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok sosial yang tidak dimiliki oleh orang lain. Terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Priska, Reza, dan Nabila? Sudah, Iya, Prisa. sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima Sudah kasih jelas. kembali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Alsyahranti. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat jika memiliki perilaku primordialisme? Jadi ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama dampak positif, yaitu meneguhkan cinta tanah air, mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa, menambah semangat patriotisme, dan menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Yang kedua, dampak negatif, yaitu menghambat hubungan antar bangsa, menghambat asimilasi dan integrasi, mengurangi objektivitas iptek, dan terjadi diskriminasi. Apakah bisa diterima? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Andin, yaitu sikap primordialisme seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh masyarakat Indonesia, mengingat sikap primordialisme juga penting adanya untuk menjaga persatuan bangsa serta mengelola tanah air terhadap bangsa. Sikap primordialisme yaitu sikap primordialisme yang dibarengi dengan sikap toleransi. Yang memiliki sikap primordialisme kemudian bertemu dengan orang-orang yang memiliki perbedaan seperti suku, adat, tradisi, agama, dia dapat menerima perbedaan tersebut dengan sikap toleransinya, sehingga dengan sikap toleransi yang menghargai perbedaan dapat membantu menjaga persatuan bangsa serta meningkatkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sudah sangat jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hakim, yaitu pada daerah mana saja yang masih kental dengan paham primordialisme khususnya di Indonesia. Primordialisme umumnya muncul pada daerah yang warganya lebih mementingkan kepentingan daerah itu sendiri. Contohnya yaitu pada daerah Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Separatis Operasi Papua Merdeka. Apakah sudah jelas? Iya, jelas. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fristina. Pertanyaannya, bagaimana pandangan kelompok 3 mengenai primordialisme dan solusi apa yang kelompok 3 berikan? Menurut kami, primordialisme
Maaf, koneksinya putus. Langsung saya jawab pertanyaannya. Menurut kami, primordialisme yang masih banyak terjadi di Indonesia ini harus ada solusinya. Dan solusi yang kami harus dilakukan harus adanya pendidikan karakter di setiap pribadi di Indonesia. Cara bertoleransi antar agama, karena dengan kita sudah mengetahui cara bertoleransi antar agama, nantinya kita akan mudah bertoleransi antar suku, ras, budaya, dan lainnya yang ada di Indonesia ini. Sekian jawaban saya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah jelas. Terima kasih, Rizka. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma Maulida. Contoh dari primordialisme suku yaitu kelompok suku Bugis yang keras, tidak mau mengalah, menganggap kepercayaannya paling sempurna dan mau menang sendiri terhadap suku Jawa. Yang kedua yaitu contoh dari primordialisme agama yaitu sekelompok orang yang menganggap agamanya paling benar dan unggul dari agama lain dan menyebabkan konflik karena pemikirannya. Dan yang terakhir contoh dari primordialisme kedaerahan yaitu pemikiran yang beranggapan kepentingan kelompok suatu daerah tertentu harus mengalahkan kepentingan daerah lain atau lebih mementingkan daerahnya sendiri. Apakah bisa dipahami, Rahma? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Apakah dari kelompok 3 semua pertanyaan telah dijawab? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Aksi Jihad Sakti. Bagaimana cara menjunjung tinggi sikap anti-primordialisme di tengah kemajuan arus globalisasi? Nah, cara yang kita dapat lakukan adalah dengan cara menyikapi segala bentuk perbedaan yang ada, dengan cara menanamkan pola pikir bahwa segala perbedaan yang terdapat di Indonesia kaya akan keberagaman suku, ras, dan agama ini adalah merupakan anugerah dari Tuhan, yang mana diberikan kepada Indonesia yang sepatutnya harus kita syukuri dan bukan malah dipandang sebagai suatu permasalahan. Sudah sepatutnya tidak ada satupun kebudayaan atau keyakinan yang dapat lebih dibanggakan daripada keyakinan untuk mampu hidup harmonis dan saling toleransi di tengah masyarakat yang sangat majemuk ini. Karena itu, kehidupan majemuk merupakan tantangan tersulit yang dihadapi oleh seluruh bangsa, terutama di tengah kemajuan arus globalisasi sekarang ini. Terima kasih. Apakah bisa diterima, Sakti? Sakti? Ya, sudah, Yusi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin dari kelompok 3 bisa ditutup untuk sesi tanya jawabnya. Jika memang sudah dijawab semua pertanyaan yang Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Jika ada salah kata atau penyampaian yang masih kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan.